Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarahilul Ma'qud yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ulaish rahimahullah. Untuk matannya yaitu kitab Nazam Maqsud yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahim rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu sorof atau ilmu morfologi. Kita buka halaman 4 dan ini adalah video yang ke-15. Kita berada di segmen terakhir dalam kajian basmalah dalam ilmu sorof, yakni lafaz ar-rahim. Lafaz ar-rahim di sini ada perbedaan pendapat atau sudut pandang para ulama ahli sorof dan ahli nahwu, antara sorfiyin dan nahwiyin. Ada yang menyatakan sifat musyabahah, ada yang menyatakan amsilah mubalaghah. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ar-rahimi, adapun lafaz ar-rahimi yaitu sifatun musyabbahatun, sifat musyabahah, artinya isim sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, aidon halnya juga ya. Kenapa tidak langsung disebut isim fa'il lafaz ar-rahim ini? Karena lafaz ar-rahim ini dimushtaq dari fi'il lazim, sedangkan isim fa'il dimushtaq dari fi'il muta'addi ya, seperti itu. Min rahima, dari lafaz rahima, bikasril aini, dengan kasroh ain. Seperti halnya lafaz ar-rahman, lafaz ar-rahim adalah sifat musyabahah yang dimushtaq dari fi'il madhi lafaz rahima dengan kasroh ain fi'ilnya ba'da naqliha, setelah memindahkannya ain fi'il, ba'da naqliha, setelah memindahkannya lafaz rahima ila rohuma, kepada lafaz rohuma bidhummi, dengan dhammahnya ain fi'il. Jadi ar-rahim itu berasal dari lafaz rohuma. Lafaz rohuma ini berasal dari lafaz rahima ya. Fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan apa rahimun, lafaz rahimun, illa min rahuma, kecuali dari lafaz rahuma ya, bidhomi, dengan dhammah ain. Jadi rahimun itu bukan berasal dari rahima, karena rahima itu, rahima yarhamu rahmatan, itu fi'il muta'addi ya. Sedangkan rahuma itu adalah fi'il lazim. Jadi di translate atau diserap lafaz rahuma dari lafaz rahima, sehingga rahuma ini menjadi fi'il lazim ya. Jadi fala yuqalu rahimun illa min rahuma bidhammi, kama, seperti keterangan ada ijma' ya di sini. Jadi waqad ajma'u ala anna ar-rahman sifatun musyabbahah di sini. Usyira, yang dijadikan isyarah, apa ilaihima, anifan, baru saja ya, anifan. Di sini ada ajma'u ala anna ar-rahman sifatun musyabbahatun wa fi'luha rahuma bidhammil ain manqulan min rahima bikasriha. Silakan disimak video sebelumnya. Soroha telah menjelaskan bihi, dengan ma, dengan ijma'nya ini siapa? Al-Jami, Syekh Abdurrahman Al-Jami Al-Farisi. Beliau lahir pada tahun 817 Hijriah dan wafat pada tahun 898 Hijriah ya. Di antara karya-karya beliau adalah Syekh
Abdurrahman Al-Jami ini adalah Al-Fawaidud Diyaiyah, kemudian karya tentang Laila Majnun, tentang Yusuf dan Zulaikha, dan ada juga Tuhfatul Ahrar ya. Karena beliau ini adalah seorang sastrawan. Wa alaihi, dan yaitu tetap atas ma usyira ilaih al-jumhur, adapun pendapat jumhur ulama. Jadi bahwasanya Syekh Muhammad Ulais sepakat dengan Syekh Abdurrahman Al-Jami dan disepakati juga oleh jumhur ulama ahli sharaf bahwasanya lafaz rahimun itu diambil dari fi'il madi lafaz rohuma dengan dhammahnya ain. Dia disebut sebagai sifat musyabahah, bukan isim fa'il, karena isim fa'il itu asalnya dari rohima ya, fi'il muta'addi. Qala, berkata siapa Syekh Al-Jami, wal lazimu, dan adapun fi'il lazim yaitu a'amu, lebih utama, min an yakuna, dari adanya al-lazim, yaitu laziman fi'il lazim ibtidaan di awal mula, atau indal istiqaqi, atau setelah dicetak ya, setelah dimushtaq. Karena fi'il lazim itu bukan hanya sekedar fi'il lazim, jadi lebih luas. Seperti halnya meskipun rohima ya, fi'il muta'addi bisa dijangkau oleh fi'il lazim dengan dirobah harkat ain fi'ilnya menjadi domah ya. Ketika rohima fi'il madi, itu bisa timbul fi'il lazim rohuma ya, dengan domah ain menjadi sifat musyabahah. Laziman aw indal istiqaq, baik ketika dalam bentuk aslinya masdar atau ketika mushtaq minhunya yang lainnya. Karohimin, seperti lafaz rahimin di sini. Hadza, adapun ini pendapat tentang al-lazim a'amu min ayyakuna laziman. Fi'il lazim itu lebih dari terlihat seperti biasanya. Dia bisa mengambil alih fi'il muta'addi menjadi fi'il lazim. Yaitu ma pendapat alaihi, yang yaitu tetap atas ma al-jumhur, adapun jumhur ulama ahli sharaf. Jadi fi'il lazim bisa berasal dari fi'il muta'addi. Ini adalah pendapat yang dibolehkan menurut jumhur ulama ya. Seperti halnya rahimah tadi, fi'il muta'addi menjadi rahuma, menjadi fi'il lazim. Wa alaihi, dan yaitu dan wa alaihi, dan atas itu kaunul lazim a'ammu min ayyakuna laziman, masya, telah memilih siapa sahibul marsudi, kitab sahibul marsud ya. Ini ada syarah nazam maksud juga, namanya kitab Al-Marsud fi syarhil basmalati, dalam menjelaskan tentang basmalah. Tsumma dhahala, kemudian meninggalkan siapa sahibul marsud, penulis kitab Al-Marsud, anhu, dari qaul al-lazim a'amu bin ayyakuna laziman. Tadinya penulis kitab Al-Marsud, salah satu kitab syarah nazam maksud, dalam kajian basmalahnya di sini, seperti halnya Syekh Muhammad Ulais juga mengkaji basmalah, setuju bahwasanya rohima rohuma berasal dari rohima, fi'il lazim berasal dari fi'il muta'addi. Tapi kemudian tsumma dhahala anhu, tetapi pemilik kitab Al-Marsud ini meninggalkan kaul tersebut, atau seolah-olah pura-pura lupa ya, tsumma dhahala anhu. Wa qala, kemudian berkata siapa sahibul marsud, fi bahthis ismil fa'ili, dalam membahas isim fa'il, inna sifatal musyabahata, kepada lafaz inna sifatal musyabahata. Inna sifatal musyabahata, sesungguhnya sifat musyabahah, yaitu taji'u, datang apa sifat musyabahah, min muta'addin, dari fi'il muta'addi, maksuril ain, yang dikasrohkan ain fi'ilnya, nahu rahimun, seperti lafaz rahimun ya. Jadi pada awalnya penulis kitab Al-Marsud sepakat bahwasanya rohuma itu lazim ya, rahimun itu adalah sifat musyabahah, dan sifat musyabahah hanya berasal dari fi'il lazim. Tetapi kemudian beliau meninggalkan kaul tersebut ketika membahas isim fa'il. Jadi dalam momen kajian isim fa'il, beliau sahibul marsud ini adalah
memilih pendapat sifat musyabahah boleh berasal dari fi'il muta'addi. Contohnya lafad rahimun. Jadi rahimun itu adalah fi'il muta'addi. Ya. Berarti ini sudah menjadi qaul yang muqabil ya. Karena yang mu'tamad sifat musyabahah tidak boleh berasal dari fi'il muta'addi. Kita lanjutkan waqala fi Mughnil Labib. Waqala dan telah berkata siapa Syekh Zamaluddin bin Hisham Al-Ansari fi Mughnil Labib dalam kitab Mughnil Labib. Ya. Kita kenalan dulu dengan Syekh Jamaluddin bin Hisham Al-Ansari. Beliau lahir pada tahun 708 Hijriah dan wafat pada tahun 761 Hijriah. Beliau sangat populer sekali dalam ilmu alat ya. Ilmu alat diantaranya karya beliau adalah Awdahul Masalik, Syudhurid Dhahab fi Ma'rifati Kalamil Arab, kemudian ada Qatrun Nada wa Balis Soba, dan ada juga Masailu Safariyah ya. Berkatalah Syekh Zamaluddin Al-Ansari bahwasanya fi farq ismil fa'ili dalam menjelaskan isim fa'il minas sifatil musyabahati dari sifat musyabahah. Menurut beliau Syekh Zamaluddin Al-Ansari ini bedanya isim fa'il dari sifat musyabahah yaitu annal fa'ila, sesungguhnya isim fa'il itu yaji'u datang apa isim fa'il minal lazim wal muta'addi, dan dari fi'il lazim dan fi'il muta'addi, was sifatu dan aywa annas sifata, dan sesungguhnya sifat musyabah yaitu fil lazim faqat, dari berasal dari fi'il lazim saja ya. Jadi isim fa'il itu ya, menurut pendapat beliau dalam kitab Mughnil Labib gini loh, bahwasanya sifat musyabahah itu hanya berasal dari fi'il lazim, sedangkan isim fa'il boleh berasal dari fi'il lazim ataupun fi'il muta'addi. Jadi isim fa'il lebih umum daripada sifat musyabahah. Fama qila anna rahima bil kasri munazzalun manzilatal lazim. Fama, maka adapun pendapat qila yang diucapkan apa ma, anna rahima sesungguhnya, tegasnya ma ini jadi badal ya, anna rahima sesungguhnya lafaz rahima yang bentuknya adalah fi'il muta'addi bil kasri dengan kasrah ain fi'il, yaitu munazzalun ditempatkan manzilatal lazim, ini maqila ya. Ini khabarnya belum ada maqila. Anna rahimah munazzalun manzilatal lazim bimakna qat'in nazri, yaitu ini khabarnya. Ini mubtada, ma ini khabarnya. Bimakna qat, yaitu bimakna qat'in nazri, dengan makna tidak melirik, artinya aman dari maf'ul bih waqa'at yang terjadi alaihi atas man apa ar-rahmatu rahmat. Misalnya rahimun itu seharusnya fi'il muta'addi, tetapi tidak qat'in nazri anil maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya tidak dilirik, jadi hanya ada fi'il dan ada fa'il. Makanya rahima itu munazzalun manzilatal lazim. Nahu contoh Zaidun yu'ti, Zaid telah memberi. Siapa Zaid? Ay yaf'alul i'ta, dia mengerjakan memberi, wa yujiduhu dan mewujudkan kepada i'ta. Fahuwa karra'i fi muqabalatin nasi. Ya, ini seperti halnya tadi pendapat kitab Al-Marsud dikatakanlah sebagai muqabil ya, muqabil nas, karena nasnya itu adalah ar-rahim itu berasal dari rohuma yang sifatnya lazim. Adapun lafaz rahima ketika ditempatkan disetarakan dengan fi'il lazim tanpa memandang maf'ul bihnya, itu dikatakan karra'i fi muqabalatin nas. Bahwa maka adapun itu maqila itu karra'i seperti ada pendapat fi muqabalatin nasi dalam muqabil qaul yang mu'tamad atau nas. Naam, benar karra'i fi muqabalatin nas. Ini ada istisna ya. Memang benar seperti itu. Bagaimana, kita tanyakan dulu pendapat Imam Al-Baydawi ya. Qaulul Baydawi, adapun pendapatnya Imam Al-Baydawi, bagaimana pendapat beliau Imam Al-Baydawi, yaitu Abdullah bin Amr Al-Baydawi Al-Farisi Al-Syairazi ya.
Beliau wafat pada tahun 685 Hijriah, jadi ulama abad ke-7 Hijriah. Beliau adalah salah satu ulama yang terkemuka ya, terutama dalam bidang tafsir. Ada namanya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil ya. Ada juga karya beliau Minhajul Wusul fi Ilmil Usul, ada juga Matali dan Tawali ya. Tawali'ul Anwar dan ada Matali'ul Anwar. Itu diantaranya karya-karya dari Imam Al-Baidawi. Pendapatnya bagaimana? Huma, adapun keduanya Rahman Rahim, ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu ismani, dua kalimat isim, isim sifat tentunya, bunia yang disusun atau yang dibangun keduanya, Ar-Rahman Ar-Rahim lil mubalaghati, untuk makna mubalaghah. Ini lain lagi pendapat dari meskipun rahima yang fi'il muta'addi itu dianggap muqabil as-sah ya. Ini muqabil al-asah, muqabilatun nas. Tetapi Imam Al-Baidawi menyatakan tidak ke arah sifat musyabahah, tapi beliau menyatakan kepada amthilah mubalaghah. Jadi ada mubalaghah. Jadi ketika isim fa'il, contohnya lafaz rahimun, orang yang memiliki sifat rahmat. Ketika banyak sekali kasih sayangnya, artinya sangat simpati kepada orang, sering membantu, maka ada mubalaghahnya, artinya banyak terjadi, frekuensinya sangat sering banget, maka diganti menjadi rahimun ya di sini. Jadi tetap berasal dari fi'il muta'adid, cuma diserap menjadi amsilah mubalaghah karena sering terjadi. Jadi ismani bunya lil mubalaghah. Jadi Rahman ini adalah katsirur rahmah ya. Rahim sama katsirur rahmah. Min rahimah dari lafaz rahimah juga, bukan dari lafaz rahim, bukan dari lafaz rahuma. Begitu pendapat dari Syekh Al-Baidawi ya. Kita kiaskan kalau godbana seperti lafaz al-godbana min godiba, dari lafaz godiba. Jadi godiba, godibun orang yang murka, orang yang sangat pemarah disebut godban. Wal alimi, dan lafaz al-alim fahuwa alimun, orang yang punya ilmu, tapi alimun, orang yang luas ilmunya, menjadi al-alim. Min alima dari lafaz alima. Wa in la yamahu, walaupun mengkritik atau wa in la yamahu ba'dul mulayamah. Wa in la yamahu, walaupun mengkritik kepada qaulul Baidawi apa ba'dul mulayamah, sebagian kritikan, hanya saja ini masih ada kritik juga kepada Imam Al-Baidawi karena statusnya tetap muqabilul asah ya. Lakinnahu, tetapi itu mana ya tarujuna, wa lakinnahu laisa binassin fil maqsud. Lakinnahu, tetapi qaulul Baidawi ini, yaitu laisa, bukan qaulul Baidawi, yaitu binassin dengan nas atau qaul mu'tamad fil maqsudi, di dalam tujuan kita ya, artinya fil maqsud, dalam kajian basmalah ini. Jadi pendapat Imam Al-Baidawi yang menyatakan bahwasanya rahimun itu dicetak langsung dari lafaz rahima kasroh ain fiil, tidak berasal dari rohuma seperti halnya ijma ya, karena langsung mentranslate untuk amsilah mubalaghah. Tetap saja menurut Syekh Muhammad Ulaish, lakinnahu laisa binassin fil maqsud, ini bukan nas, bukan mu'tamad ya. Ada juga pendapat yang lain, wakila, dan diucapkan apa, innar rahima, lafaz innar rahima laisa bisifatin musyabah. Lafaz rahim ini bukan sifat musyabah, bal hiya sighatun mubalaghah, tetapi sigah mubalaghah, sama seperti pendapatnya Imam Al-Baidawi. Nassa, telah menas, alaihi, atas itu, qil, siapa? Sibawaihi, Imam Sibawih ya. Imam Sibawih ini adalah imamun wahad, imam atau pemimpinnya ulama ahli nahwu. Beliau lahir pada tahun 760, wafat pada tahun 796 Hijriah ya. Jadi 760 sampai 796 Hijriah beliau lahir di Persia atau Iran ya. Kama seperti keterangan fi tafsiri Abi Sa'ud, dalam tafsirnya Abi Sa'ud ya. Kita kenalan dulu dengan
Syekh Abi Sa'ud, beliau adalah Muhammad bin Mustafa Al-Imadi ya. Kemudian beliau populer dengan kunyahnya yaitu Abu Sa'ud. Beliau lahir pada tahun 896 Hijriah dan wafat pada tahun 922 Hijriah. Jadi abad ke-9. Beliau adalah ulama abad ke-9 Hijriah, di mana salah satu karya beliau adalah salah satu kitab tafsir yang populer ya. Namanya Irsyadul Aqlis Salim ila Mazayal Kitabil Karim. Demikian juga keterangan dalam tafsir Abi Sa'ud menyatakan bahwasanya rahim itu bukan sifat musyabahah tetapi amthilah mubalaghah. Sama seperti yang diucapkan oleh Imam Al-Baydawi tentunya ya. Jadi amthilah mubalaghah ini mendapatkan suara dari Imam Al-Baydawi, dari Qil di sini, dan tentu saja ada Imam Sibawayh dan pendapat dari Abu Sa'ud. Kemudian ada iskal ya terkait pendapat yang barusan. Wal iskalu, dan adapun kesulitannya yaitu bi annal mubalaghata, sesungguhnya mubalaghah yaitu itsbatu ma'nan, menetapkan sebuah makna li syai'in, bagi sesuatu. Jadi menetapkan sifat yang sangat-sangat penyayang li syai'in, bagi si Zaid misalnya, aktsar, halnya lebih banyak, frekuensinya lebih banyak. Jadi orangnya sangat-sangat simpatik ya. Mimma dari syai', mimma daripada makna, mimma daripada frekuensi kasih sayang, lahu bagi syai' fi nafsil amri, di dalam hakikatnya kejadian, dalam zatnya perkara ya. Bagaimana mungkin kita menerapkan ta'addudur rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala? Seperti halnya kita melihat Zaid sayang kepada anaknya, Zaid sayang kepada istrinya, Zaid sayang kepada tetangganya, Zaid sayang kepada gurunya. Ini ada ta'addud dan dengan frekuensi yang berbeda-beda. Bagaimana mungkin hal ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi itu ada iskal. Bi annal mubalaghah itsbatu ma'nan li syai'in aktsaru mimma lahu fi nafsil amri. Wa hadza la yajri fi sifatillah wa hadza, dan adapun ini syai' ya, aktsar, yaitu la yajri, tidak berlaku fi sifatillahi ta'ala, dalam sifatnya Allah Ta'ala. Madfu'un, yaitu ditolak. Ini ada mubtada ya. Wal iskal, adapun kesulitan memahami, yaitu madfu'un, ditolak. Bagaimana cara menjawabnya? Bi anna siyaghul mubalaghah majaz. Jadi bentuk mubalaghah itu hanya sekedar majazi bagi zat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hanya sekedar ungkapan saja. Wa annahu laisa ma'nal mubalaghah muta'alliqan bi nafsil ma'nal wasfi. Jadi kaitannya makna mubalaghah ini bukan terkait kepada si pemiliknya ya. Jadi ta'addudis sifat rahimnya Allah itu berbilang ya. Seperti halnya kudrat Allah berbilang, memiliki segmen. Seperti halnya manusia, ilmu mengetahui kepada biologi, ilmu tahu kepada fisika, ilmu tahu kepada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, itu ilmu sorof ya. Itu segmen-segmen yang berbeda. Jadi laisa muta'alliqan binafsil amril wasfi bal mubil muta'alliqatihi, bal tetapi bi muta'alliqatihi, dengan targetnya ya. Dengan targetnya itu syagil mubalaghah. Wala syaka, dan tidak ragu lagi, apa anna ta'addudaha, sesungguhnya berbilangnya muta'allaqah, targetnya atau objeknya, la yujibu ta'addudahu, tidak mewajibkan kepada berbilangnya si pelaku ya. Mentang-mentang Allah kasih sayangnya banyak, apakah peralatannya, pirantinya juga banyak? Tidak ya. Kalau manusia ilmunya banyak, berbagai versi, tetapi seperti halnya rahmat dan sifat kudratnya Allah, di sini kudrat satu tapi fungsinya banyak ya. Jadi multifungsi, itu maksud daripada la yujibu ta'addudahu, tidak mewajibkan kepada berbilangnya maknal wasfi. Idil fi'lul wahid, karena pekerjaan yang satu, qad yaqa'u ala jama'ah, karena satu pekerjaan, satu aktivitas bisa dikenakan kepada jamaah ya, banyak. Jadi satu pekerjaan tapi efeknya kepada jamaah banyak sekali ya. Seperti hanya ilmu, Allah satu tapi bisa
untuk segala macam jenis ilmu pengetahuannya. Hadza, adapun ini yang sudah dibahas tadi dari awal video di sini, yaitu mulakhasu ma, adalah ringkasan keterangan afadahu yang telah memberikan faidah kepada ma, siapa afdhalul mutaakhirin, paling utamanya ulama abad mutaakhir, al-allamatu, yang sangat alim, Abu Sa'id al-Khadimi ya. Jadi ringkasan ini pernah disusun secara lengkap oleh Abu Sa'id al-Khadimi ya. Beliau adalah bermazhab Hanafi ya. Beliau lahir pada tahun 1113 Hijriah dan wafat pada tahun 1176. Jadi 1113 sampai 1176 ya. Jadi beliau adalah ulama abad ke-12 Hijriah, makanya di sini afdhalul mutaakhirin. Beliau bermazhab Hanafi dan ada salah satu penulis atau yang memberikan syarah kepada kitab Al-Waladiyah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Itu namanya Risalah Al-Waladiyah, kemudian disyarah oleh Abu Sa'id Al-Khadimi fil Jihatis Surfiyah, dalam namanya kitab Jihatus Surfiyah. Jadi Abu Sa'id Al-Khadimi ini beliau menulis namanya kitab Jihatus Surfiyah, yang mana meringkas kitab ini khusus tentang basmalah dalam ilmu sorof ya. Min ibda'i hikmatil alim, tentang menjelaskan keunikan hikmah ya, Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, fi bayani bismillahirrahmanirrahim, tentang materi bismillahirrahmanirrahim dalam ilmu sharaf ya. Qala hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Ahmad bin Abdurrahim. Untuk selanjutnya kita mulai ke bait pertama ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.